Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua peserta Latsar kelompok 1. Baik, jadi coach kita sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach kita sudah bergabung, sangat tepat waktu, Bapak Ibu sekalian. Saya mohon izin kepada coach, apa bisa langsung dimulai, coach? Ya, saya mulai ya. Ya, siap. Ya, terima kasih Munir karena saya ada kegiatan ini nanti, jadi saya minta izin mulai jam 7 ya. Tapi saya kira responnya bagus, semua sudah siap ya. Saya suka ini. Untuk pagi ini sebelum mulai terimalah salam saya ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini adalah pertemuan kedua untuk agenda kedua. Jadi sesi 2 agenda kedua. Jadi sesi 2 agenda kedua ini adalah melihat ya, dan menilai hasil kerja kalian. Sebetulnya tugas-tugas yang saya berikan ini bagian daripada melatih keterampilan kalian dalam menganalisa isu kontemporer, kemudian menganalisa penyebab, mencari ide kreatif yang inovatif ya, kemudian melakukan tahapan kegiatan dan merasakan dalam tahapan kegiatan itu nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi kenapa demikian? Karena secara konsepsi sebetulnya aktualisasi dari proses latihan dasar ini adalah bagaimana seorang aparatur sipil negara nanti mampu menerapkan atau mengimplementasikan nilai dasar aparatur sipil negara berakhlak. Itu sebetulnya konsepsi daripada aktualisasi itu, sehingga Latsar ini mungkin di kelompok lain diberi tugas macam-macam ya. Kalau saya fokus menjadikan kalian seorang aparatur sipil negara yang mampu menjadi seorang pemimpin perubahan atau leader, reform leader ya. Reform leader ya. Jadi ini saya anggap sebagai reform leader akademik ya. Jadi pendidikan atau pelatihan pemimpin perubahan. Nah, bagaimana seorang pemimpin? Seorang pemimpin itu memiliki kepedulian, ya, memiliki kepedulian. Itu yang pertama, karakter pemimpin itu peduli. Tanpa kepedulian tidak mungkin kalian akan bisa jadi pemimpin. Sebagai contoh misalnya, kalian berada dalam sebuah lingkungan ya, di dalam kampung ya, RT, RW dan atau di keluarga atau di kelompok kalian ya. Entah di kelompok olahraga, kelompok bermain, kelompok musik, kelompok goes misalnya. Kalau kalian peduli dengan anggota kalian, kalian secara tidak langsung sudah memimpin, gitu. Sudah memimpin. Apalagi seorang kepala ya, yang di-SK oleh pimpinannya, dijadikan kepala, terus dia tidak perhatian dengan buahnya, kesejahteraannya tidak diperhatikan, nasib anak buahnya dalam karir tidak diperhatikan, dia hanya memperhatikan dirinya mengejar karir dengan meminta kalian bekerja keras. Itu bukan pemimpin ya. Itu bukan orang yang memiliki leadership, dia kepala dia, jadi mengejar keuntungan secara personal dengan memanfaatkan SK yang dia terima. Seorang pemimpin itulah orang yang mampu mensejahterakan anggotanya, seorang yang mampu memberikan sesuatu nilai manfaat dan added value ya pada anggotanya. Itu pemimpin. Bagaimana caranya? Ya kepedulian. Ya, kalau kita jadi pemimpin terus kita lihat anggota kita sakit ya kita perhatikan, karena kalau dia sakit diteruskan maka dia tidak produktif, dia pasti tidak kerja. Kalau ada pemimpin anak buah kita yang ulang tahun ya kita selamat, kita berikan ucapan selamat karena dia akan merasa ada empati. Dengan empati itu mereka akan bekerja dengan setia ya, akan mendukung kita sepenuhnya sebagai seorang pemimpin. Jadi itu kepedulian yang saya maksudkan seorang pemimpin. Nah, salah satunya adalah kalian memiliki kepedulian dengan lingkungan. Jadi kalau lingkungan kalian bermasalah, selesaikan itu. Bagaimana caranya? Nah, disinilah dalam Latsar ini kalian dilatih yang namanya menganalisa isu, ya, yang namanya mencari penyebab sebetulnya kalau golongan 3 ini
memiliki cara-cara ya, mencari penyebab, ya misalnya dengan fishbone diagram, dengan 5 why method. Why bukan W ya, why itu mengapa. Misalnya isunya rendahnya nilai matematika materi bangun ruang misalnya untuk siswa SD kelas 4 di mana ya, di SD negeri 5 misalnya. Nah, itu isu. Nah, kemudian untuk mencari akar masalah atau penyebabnya, ya, bisa dengan pohon masalah, ya, bisa dengan fishbone diagram, bisa dengan cara-cara yang lain, dan bisa juga dengan 5 why method. 5 why method. Jadi why, 5 why. Pertama, kenapa atau mengapa nilai matematika siswa itu runtuh atau jelek? Karena dia tidak mau belajar. Kenapa dia tidak mau belajar? Itu pertanyaan kedua. Mengapa dia tidak mau belajar? Karena merasa pelajaran matematika itu momok atau menakutkan. Itu yang kedua. Ketiga, kenapa pelajaran matematika terasa menakutkan dan momok bagi siswa? Karena pelajaran matematika sangat sulit. Itu jawaban yang ketiga. Kemudian pertanyaan keempat, kenapa pelajaran matematika menjadi sulit bagi siswa? Maka harus ada pertanyaan kelima. Ya, kalau dijawab mengapa sulit? Karena mereka tidak mudah memahami penjelasan dari gurunya. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir, yang kelima, kenapa tidak mudah memahami yang diberikan oleh gurunya? Karena mereka tidak memiliki alat peraga atau metodologi ngajar yang memadai untuk anak-anak kekinian. Nah, itu adalah akar masalahnya. Jadi kalau kita berpikir radikal ya, maka kita mencari core of the core katanya judulnya, core of the core-nya. Jadi inti masalahnya adalah media pembelajaran yang tidak bagus yang dilakukan saat ini di kekinian ini. Masyarakat sudah tidak mau lagi mendengarkan tulisan-tulisan atau menghayalkan, dia maunya melihat langsung apa sih yang dimaksud dengan bangun ruang. Nah, itu perlu media kan. Nah, inilah yang diselesaikan ya dengan memberikan media pembelajaran yang memadai. Jangan kemudian isunya itu dibalik bahwa belum adanya media yang memadai maka nilainya buruk. Ya itu penyebab masalah, itu bukan isu. Ya ini jangan balik-balik ya cara berpikirnya. Jadi kalau logic thinking itu penyebab masalahnya. Isunya adalah apa yang dirasakan oleh semua orang itu, oleh sekolah, oleh masyarakat lain. Yang dirasakan nilainya jelek. Orang tuanya merasakan, anak saya kok nilainya jelek. Gurunya merasakan, kok anak murid saya jelek semua, apa saya tidak bisa ngajar. Murid juga merasakan, tidak naik kelas atau sulit mencari sekolah. Ya, sulit mencari sekolah. Nah, itu artinya ya kalian mampu ya melakukan kajian-kajian akademis ya terhadap penyebab masalah. Nah, itulah yang saya berikan di awal itu. Sudah mulai sebetulnya secara tidak langsung mencuri start, sebetulnya kalian sudah membuat rancangan aktualisasi, sehingga kalau kelompok lain nanti masih berpikir dia tentang rancangan aktualisasi, kalian sudah melangkah. Jadi sementara orang lain berpikir, kita sudah jauh melangkah. Ya. Saya tidak ingin memberikan kalian tugas-tugas yang tidak ada hubungannya ya tugas yang lucu-lucu, tugas yang kekinian-kekinian itu saya tidak mau. Kenapa? Terlambat nanti kalian. Kalau saya ingin perfect ya, hasil itu harus bagus gitu. Harus bagus, sehingga kalian mulai awal sudah berpikir hasil yang bagus didapatkan dari perencanaan yang bagus, ya, dari perencanaan yang matang. Itu sebetulnya kenapa saya secara tidak langsung dari awal saya berikan kalian tugas-tugas yang ada kaitannya dengan rancangan aktualisasi. Jadi sekarang sebetulnya di tugas kedua ini kalian sudah selesai pada posisi isu selesai, penyebab selesai, tahapan selesai, nilai dasar selesai. Nanti tinggal tugas ketiga yang terakhir ada timeline, stakeholder, risk management ya, artinya apa perkiraan yang akan terjadi dan bagaimana mengatasi. Sudah selesai. Jadi kalian sudah bisa menggabungkan itu jadi rancangan aktualisasi. Ya. Itu. Nah, hari ini saya tidak bisa memberi lama-lama ya. Saya tidak bisa memberi lama-lama karena saya ada kegiatan. Jadi cukup 2 atau 3 orang saja tampil. Kalau sudah bagus, yang lain bisa melihat itu contoh. Tapi kalau masih ada yang kurang bagus, itu bisa juga dijadikan contoh yang kurang bagus. Kan gitu saja. Jangan selalu
Kita ini belajar dari proses yang dilakukan oleh orang lain, kan gitu. Inovasi itu tidak berarti sesuatu yang baru sekali. Tidak. Mana ada sih inovasi di kita? Gayanya aja, wah inovasi. Inovasi apa? Coba searching, googling itu plagiat, ya, plagiarisme itu. Apa? Tidak ada yang betul-betul baru. Semua itu berasal dari negara-negara yang sulit. Kalau kita tidak mengalami kesulitan, kita tidak akan pernah kreatif dan berinovasi. Ayo, orang yang duduk saja hidupnya sejahtera, duitnya banyak, itu paling-paling dia tidak pernah berinovasi. Dia menggunakan duitnya itu untuk mendapatkan sesuatu yang inovatif. Beda. Tapi kalau kalian terjebak dengan situasi yang sulit, kalian inovatif, kalian kreatif. Jadi orang yang sekarat itulah yang menjadi kreatif. Ya, orang yang sekarat itu kreatif. Jadi makanya ada gium ya. Difficulties is only found in the idiot brain. Jadi kesulitan itu hanya ada di otaknya orang-orang dungu. Ya, di otaknya orang-orang bodoh itu dia selalu bilang sulit. But impossible for the dying people. Jadi tidak mungkin untuk orang sekarat mengatakan sulit. Ayo kalian sekarat dalam keadaan terjepit gitu. Kalian tidak ada sulit. Ya. Jurang pun kalian lompati itu kalau sudah dikejar oleh harimau itu. Iya kan? Daripada dimakan oleh harimau, lebih baik kita mati di bawah itu. Daripada kita merasakan sakitnya, gigit-gigit, cabai-cabai sama harimau, kita loncat di jurang itu kan. Tidak ada yang sulit. Orang yang sudah sekarat itu, ya, terjepit, tidak ada. Jadi itu. Ya, jadi seperti itulah dunia itu. Jadi, kita harus belajar. Ya, kita harus belajar. Oke, jadi nanti kalian belajar dari yang salah dan belajar dari yang tidak salah. Tidak usah khawatir ya. Seperti yang saya katakan, dalam hidup ini never give up. Ya, never give up. Tidak pernah menyerah, itu saja satu. Tidak pernah menyerah. Ya. Jatuh, bangun lagi. Salah, perbaiki. Gagal, ulangi. Ya. Kalah, bertanding. Saya ini pelatih ya, saya pelatih juga. Saya pelatih karate. Anak saya dulu kalau bertanding itu, saya selalu katakan bahwa hanya robot yang tak pernah merasakan sakit. Katakan itu berulang-ulang. Jadi dia katakan, hanya robot yang tak merasakan sakit. Kamu rasa sakit nggak? Rasa. Nah, ketika manusia merasakan sakit, rubah rasa sakit itu tampilannya tidak meringis. Jangan pernah meringis kesakitan, tapi tersenyum dengan rasa sakit itu. Jadi saya pukuli anak saya, dia tendang, saya ajar tuh, ayo tertawa, tersenyum. Saya latih mereka tersenyum merasakan sakit itu. Ketika dia bertanding, ya mau bertanding, saya tunjuk, kan dalam drawingnya kelihatan, kamu lawanmu nanti itu. Kalau kamu menang lawan itu, nanti lawanmu itu. Jadi di antara yang itu, saya beritahu, karena saya pelatih dan saya juga ikut sebagai panitia misalnya dalam pertandingan. Ini pertandingan full kontak karate. Terus dia lihat lawannya besar gitu, ya, lawan besar. Saya lihat wajahnya itu agak sedikit berubah. Saya bilang tidak pernah menyerah ya, jangan pernah menyerah. Menyerah berarti kamu tidak ikut bertanding. Hadapi. Ya. Hanya robot yang tak pernah merasakan sakit. Jadi lawanmu merasakan sakit nggak? Merasakan sakit. Oke. Lawanmu merasakan sakit. Ketika dia bertanding, tablap, tak dog itu, saya lihat dia tersenyum. Ya, saya lihat dia tersenyum. Saya menangis dalam hati. Dia kesakitan itu. Dia kesakitan sekali. Dia saya menangis dalam hati karena saya merasakan dia tersenyumnya itu adalah rasa sakit yang luar biasa, keras ya. Tapi ketika dia tersenyum, lawannya kaget. Lawannya sempat berhenti gitu loh, melihat. Ya, berhenti, begitu lawannya berhenti, kaki anak saya naik, namanya Mawasi Bigeri, naik ke atas kepala, begitu kena kepala di sini, pak itu, ya kena kaki, tas gitu, jatuh sudah lawannya, tidak bisa berdiri. Ya, hanya 17 detik itu pertandingan ini. Hanya 17 detik. Jadi lawannya ditandu keluar karena sudah ipon, ya tidak bisa bangun, tidak bisa bangun. Kalau di kita itu bertanding itu begitu kepala kena tendangan, kaki tidak bisa berdiri lagi, ipon. Ya. Nah itu yang saya katakan, karena lawan itu akan ketakutan kalau kita tersenyum. Makanya kalau kalian jadi guru tuh, terus murid kalian berani, ya, karena dia merasa di belakangnya ada bapaknya, jenderal, kalian tersenyum saja. Tersenyum saja, dia akan bingung. Ya. Jangan pernah menyerah dengan yang tantangan-tantangan ini. Santai saja. Santai saja. Itu ya. Jadi jangan menyerah. Ya, silakan. Sekarang
Saya ingin kalian angkat tangan, tapi jangan yang pernah kemarin tampil. Yang belum tampil angkat tangan. Ya. Jadi artinya saya bisa melihat dan kalian juga bisa dikoreksi langsung daripada Pak saya begini, Pak saya ingin buat ini, saya ingin buat itu. Itu pada saat pertemuan itu dibahas, bukan nanti setelah materi selesai. Oke, siapa yang mau tampil? Ya silakan, Pak Jaya. Iya. Ini udah share screen. F5, kelihatan. Slideshow ya, tampilkan dengan Yes, slideshow. slideshow-nya nggak bisa. Bisa, sabar. Ini Iya. Kok ceket ya? ini Sudah. kurang naik. Nah, itu kan tampil kan? Iya, sudah. Jadi butuh kesabaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya akan memaparkan tugas di agenda 2 ini. Baik, penyebab isu. Isu yang saya ambil yaitu rendahnya hasil belajar siswa kelas 6 pada materi cara perkembangbiakan tumbuhan di UPTD SPF SDN Ramban Kulon 3. Adapun beberapa penyebab isu tersebut. Yang pertama, kurangnya penggunaan media pembelajaran pada materi cara perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian yang kedua, siswa kurang berkonsentrasi ketika guru menjelaskan materi cara perkembangbiakan tumbuhan. Dan yang ketiga, guru menjelaskan materi cara perkembangbiakan tumbuhan kurang menarik. Dan keempat, materi perkembangbiakan tumbuhan terlalu sulit bagi siswa. Dan yang kelima, siswa tidak terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran, hanya menjadi pendengar saja. Dari 5 penyebab itu, saya mengambil satu akar penyebabnya, yaitu lebih kurangnya penggunaan media pembelajaran pada materi cara perkembangbiakan tumbuhan. Adapun dampak isu yang akan terjadi ketika hal ini tidak diobati atau tidak dilakukan sebuah perbaikan. Jadi ketika rendahnya hasil belajar siswa kelas 6 pada materi cara perkembangbiakan tumbuhan di UPTD SPF SDN Ramban Kulon 3, maka dampaknya yaitu kurangnya nilai hasil evaluasi belajar siswa pada materi tersebut, yaitu materi cara perkembangbiakan tumbuhan. Tahapan kegiatan yang akan saya laksanakan diantaranya, yang pertama, melakukan konsultasi dan diskusi bersama mentor dan juga coach. Kemudian yang kedua, menyusun RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga, karena akar permasalahannya penyebabnya adalah media pembelajaran, jadi yang ketiga saya membuat media pembelajaran berupa permainan ular tangga. Kemudian yang keempat, setelah media sudah dibuat, maka saya akan mengadakan pretest bagi siswa tersebut, di mana saya ingin mengetahui kemampuan awalnya. Selain saya mengadakan pretest, saya juga mengambil data, di mana ada materi apa yang belum dikuasai oleh siswa. Kemudian yang kelima, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran permainan ular tangga. Baru saya laksanakan. Dan yang keenam, saya melakukan penilaian dan juga post-test. Terakhir, saya baru melakukan tindak lanjut hasil dari penilaian tersebut. Adapun nilai dasar yang terkandung di dalam setiap tahapan. Yang pertama, saya melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor serta coach. Saya itu sudah menerapkan nilai dasar berorientasi kepada pelayanan. Kemudian saya juga berkolaboratif, serta saya loyal. Kemudian yang kedua, menyusun RPP dengan media pembelajaran yang akan saya gunakan. Saya sudah menerapkan nilai dasar adaptif dan juga akuntabel. Dan yang ketiga, membuat media pembelajaran berupa permainan ular tangga. Saya sudah menggunakan nilai dasar akuntabel, adaptif, dan juga kolaboratif. Kemudian mengadakan pretest, saya menggunakan nilai akuntabel, harmonis, adaptif, serta kolaboratif. Kemudian yang kelima, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media permainan ular tangga. Saya melaksanakan berorientasi pelayanan karena itu terhadap siswa.
kemudian akuntabel, harmonis, adaptif, dan juga kolaboratif. Kemudian yang keenam, melakukan penilaian dan post-test. Saya sudah berorientasi pelayanan, akuntabel, dan juga harmonis. Kemudian yang ketujuh, melakukan tindak lanjut dan hasil penilaian sama dengan yang keenam, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, serta harmonis. Sekian, terima kasih. Oke. Sementara belum saya tanggapi ya, nanti saya tanggapi jadi satu aja ya. Cuman Ya. saya hanya ingin penjelasan dulu tentang materinya ya, jadi kontennya. Kalau apa yang disampaikan itu nanti saya komentari bersamaan dengan yang lain biar tidak mengulang-ulang. Nah, untuk konten ya, pemilihan konten itu ide untuk mengatasi rendahnya nilai pelajaran biologi yaitu materi perkembangbiakan tumbuhan itu dengan ular tangga itu bagaimana konsepnya ya? Saya sudah pernah melihat soalnya ini dari guru lain yang pernah ikut latsar sudah pernah melihat gitu loh, sudah pernah melihat. Cuman saya ingin tahu benar nggak seperti itu yang dilakukan ini gitu loh. Jadi coba karena gini, karena kalau permainan ular tangga itulah permainan di mana dia harus menggerakkan dakon apa dadunya itu ke titik hitungan di mana dia berada, kemudian di sana ada perintah-perintah. Nah itu. Iya. Nah sekarang persoalannya untuk mengatasi nilai belajar itu di mana letaknya ya, di mana letaknya di sini. Kalau misalnya tidak ada pemberian pembelajarannya tentang perkembangan biakan tumbuh-tumbuhan, coba jelaskan konsepnya. Iya, begini Bapak. Untuk permainan ular tangga ini, di mana saya sebagai guru yang ingin berinovasi, saya membuat ular tangga. Ular tangga tersebut saya buat itu dari kertas manila, di mana ditempel-tempel. Kemudian ada kartu soal. Kebetulan orang. Jadi bisa kita bagi menjadi 1-4 orang. Di sana ada ular tangga. Kemudian ular tangga tersebut jadi secara bergilir akan melakukan sebuah permainan di mana memainkan dadunya 4, maka dia akan melangkah ke depan sebanyak 4 langkah. Ketika dia berhenti di angka 4, di sana akan tertera sebuah pertanyaan. Jadi dia mengambil kartu soal yang bernomor 4. Jadi dia akan membaca soal tersebut. Setelah dia membaca soal tersebut, kemudian dia menjawab apa pertanyaan soal tersebut. Soal tersebut tetap berhubungan dengan cara perkembangbiakan tumbuhan. Seperti itu, Bapak. Iya, apakah mereka tetap artinya lebih mudah menjawab perkembangbiakan itu kalau misalnya belum diterangkan atau belum diterangkan. Nah, kalau menerangkannya juga tidak ada media pembelajaran yang mudah, terus sama saja kan? Artinya, nah di sini sebetulnya yang lebih penting adalah metode menerangkannya, bukan ular tangganya. Ular tangga itu permainan, ya. Saya ngerti. Iya. Ular tangga itu permainan, biar mereka senang diajak bermain-main mereka. Tetapi ketika mereka berada pada dadu di angka 3 itu dia menjelaskan tentang perkembangbiakan, terus cara sampai ngajar juga tetap aja sama dengan guru-guru terdahulu, terus di mana letak peningkatan kemampuan belajar mereka? Jadi saya lebih sepakat, ya, kamu menyiapkan dulu metode belajar yang baik dan benar tentang perkembangan biak itu berupa animasi kayak atau video kayak. Kemudian ketika dia ini juga ular tangganya juga animasi, ya, jangan ular tangga yang manual, itu tidak bagus ya, itu sudah ketinggalan zaman. Ini kita di era milenial, kamu buat ular tangga dengan grafis, infografi atau dengan video. Kemudian dia bermain, kemudian begitu dia begitu dia 3 klik 3 ya, pada dia tiba-tiba berjalan lah mungkin bikin kayak minion itu bergerak dia ke angka 3, begitu dia angka 3 jelek itu keluar pertanyaan misalnya, keluar pertanyaan. Nah, pertanyaan ini dibantu kemudian menjawab, jadi dia dapat ini, dia dapat hadiah dia. Jadi jawabannya dibantu keluarlah kemudian jawaban itu dengan menunjukkan gambar bagaimana sih sebetulnya perkembangan tumbuhan itu.
Nah, kalau dia dapat nilai 6, misalnya dadunya dia ke 6, tik, 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 twing, hukuman misalnya, hukumannya apa, nyanyi ya, dia suruh menyanyi, kan menarik gitu. Jadi kalau hanya masuk ke angka 3 dia disuruh menerangkan, kemudian pertumbuhan tumbuhan itu, perkembangan penduduk, tumbuhan itu sama cara pembelajarannya dengan guru-guru model yang sebelumnya. Di mana letak peningkatannya ini? Ngerti nggak? Sama Ya. aja, muridnya sama-sama blow on-nya nanti dengan yang sebelumnya. Iya kan, karena tidak ada sesuatu yang baru yang kalian berikan. Mana inovasinya mana? Bukan permainan itu yang inovasi. Permainan itu cara untuk membuat mereka tertarik belajar. Beda toh? Iya. Ini logic thinking ya. Jangan dikira permainan luar tangga itu mengatasi persoalan nilai. Oh tidak. Jadi sopo. Nah iso aku tak belajar di sampean, aku jadi muridnya wes. Saya main luar tangga dengan sampean sambil lele di rumah sampean itu. Ya, kemudian saya dapat nilai 4 gitu, titik, saya disuruh nerangkan, saya bilang, saya bisa Bu, saya susah Bu, nerangkan gimana ini Bu, perkembangan tumbuhan, nggak diajarkan kok dengan baik dulu, ngerti maksudnya? Iya. Jadi jangan salah ya membuat inovasi, itu bukan inovasinya ular tangga itu cara agar menarik minat mereka Untuk belajar, gitu, tapi tetap saja cara mengajarkan ini yang dibutuhkan, paham ya? Ya, paham. Ya, jadi dirubah ya ini ya, bukan kalau di luar tangga sebagai media itu enggak apa-apa. Ya. Tapi ditambah sama metode ya, Bapak. Oh iya dong. Ya. Iya dong. Ya, siap. Ya dong. Orang makan dondong maksudnya iyalah. Ya makan galah, ada orang galah. Oke, saya kira cukup. Yang lain, siapa yang mau tampil nanti saya evaluasi isinya. Metode apa penyampaian. Oh, silakan Dedi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Isu yang saya ambil adalah tentang rendahnya hasil belajar IPA pada materi organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata di kelas 5. Berikut adalah cara penetapan isunya. Yang pertama, saya menggunakan metode Fishbone. Ya. Adapun kelima metodenya tersebut adalah kurangnya pemahaman siswa tentang organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata, kurangnya media dan model pembelajaran IPA yang menarik. Yang ketiga, materi IPA membutuhkan imajinasi tentang suatu objek. Yang keempat, kurangnya pemanfaatan alat peraga IPA. Dan yang kelima, hasil belajar IPA masih sebagian besar berada di bawah KKM. Setelah menggunakan metode Fishbone, saya juga menggunakan metode USG. Ya, di situ dijelaskan yang paling nilainya paling banyak yaitu kurangnya media dan model pembelajaran IPA yang kurang menarik. Dari sana ditentukan dampaknya, yaitu hasil ulangan harian IPA rendah. Berikut tahapan kegiatan yang akan saya lakukan. Yang pertama, yaitu melakukan konsultasi dengan coach dan mentor terkait rancangan aktualisasi. Yang kedua, menyusun RPP dengan media TTS dan model pembelajaran TGT. Dan yang ketiga, membuat media teka-teki silang. Yang keempat, itu melakukan pretest dan melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan media TTS. Kok hilang-hilang ya? Kok hilang suaranya? Dan yang ketujuh, menyusun laporan kegiatan aktualisasi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini tutup dulu ya, Mas Dedi. Ya, Pak. Ya, Pak.
Share ya. Di atas ada warna merah itu. Diklik dulu ini, diklik lagi supaya sampai berhenti end show. Kalau belum end show, tidak bisa. End show dulu. Klik lagi. Ini kelihatannya jaringannya lemot ya sana. Gangguan jaringan. Jaringannya lemot ya Mas Dedi ini, jadi tidak bisa ditutup ya. Mohon maaf Bapak, di sini sedang mati lampu. Padam. Pemadaman Bapak. Wes terus apa lagi? Nggak punya genset di sana itu kantornya. Maksudnya kalau kantor itu ada otomatis ya gensetnya begitu lampu mati langsung menyala dia. Semua hilang ya? Gimana Mas Munir? Hilang semua Mas Munir? Siapa Pak? Tidak hilang, semua masih bisa dilanjut Pak. Tapi yang ada berapa? Ada semua nih? Ada semua Pak. Nah, terus gimana materinya ini masih tertayang ini? Nah ya itu. Nah, ini. Nah, sudah Pak. Sudah. Ya. Coba diterangkan sama saya, mari TTS apa sama seperti yang dilakukan Fajria ini ya? Mas Dedi, udah keluar suaranya Mas Dedi. Konsepnya TTS-nya itu nanti saya buatkan PowerPoint, Pak. Di PowerPoint, TTS-nya itu menggunakan media puzzle maker yang secara online, Pak. Nanti saya tampilkan di PowerPoint. Iya, Seperti itu nanti terus terangkan dulu, terangkan. ya, nanti anak-anak tersebut dibentuk kelompok, kemudian nanti anak-anak menjawab TTS-nya secara bergantian, Pak. Seperti kuis TTS seperti itu, Pak. Nah, iya kan sama seperti yang dibuat oleh Fajria ini, kan itu hanya untuk senang-senang supaya mereka semangat. Seakan-akan mereka menjawab TTS, tapi kalau menjawab pertanyaan TTS itu kalian menerangkan dengan cara apa? Tetap cara lama ya, tetap aja dia mikir gitu loh. Tetap aja mikir. Tadi katanya penyebabnya medianya kurang bisa dibayangkan, kan bentukan imajinasi. Terus kalau caranya tidak ada yang baru itu bagaimana mereka meningkat daya pikir anak-anak itu kalau tetap aja caranya cara lama gitu loh Mas. Jadi artinya sama ini seperti yang dibuat oleh Fajria itu. Ini hanya untuk apa ya? Untuk memotivasi mereka mau semangat mengikuti pelajaran, tapi belum masuk kepada inti persoalannya yaitu rendahnya nilai itu. Kalau rendahnya nilai itu artinya dia tidak mampu menjawab kan? Coba sampai saya beri pertanyaan, terus tidak mampu menjawab. Ya tidak mampu menjawab kan? Tidak mampu menjawab itu artinya rendah nilainya kan? Nah kemudian saya ajak bermain di TS. Memang bisa menjawab kalau saya terangkan lagi dengan cara yang lebih baik. Memang bisa menjawab kalau saya tetap aja menerangkan dengan cara lama, ya tidak bisa dong. Tetap aja sampai tidak bisa jawab, itu loh maksudnya. Ya itu bukan langkah sporadis atau radikal mengatasi persoalan rendahnya nilai siswa itu. Itu masih mengajak siswa mau belajar ya gitu loh. Kecuali kalau penyebabnya itu motivasinya rendah, kemauan belajar rendah, atau keterlibatan rendah, boleh menggunakan itu. Artinya sebetulnya cara mengajarnya sudah bagus, media ajarnya sudah bagus, alat-alat belajar sudah bagus, peraga sudah bagus, sumber dayanya bagus, baik sumber daya manusianya, sumber daya mesinnya, ya alat maksudnya, sumber daya bahannya, semua sudah bagus. Nah sekarang yang belum adalah persoalan minat atau persoalan ketertarikan untuk mengikuti pelajaran karena mereka tidak fokus karena itu dianggap sulit kan gitu. Nah itu baru kalian menerapkan ide-ide yang tadi itu kan apa ya kalau namanya sasaran itu sasaran antara itu ngerti? Belum masuk ke sasaran utamanya, itu masih ke sasaran antara, jadi belum sampai. Ini sama dengan yang punya. Terus yang kedua, Mas Dedi. Kok ada ya penyebabnya itu IKN-nya rendah? Masa IKN rendah menjadi penyebab nilai rendah? Ada apa hubungannya apa? IKN rendah dengan nilai rendah lah podo aja sih. Coba lihat tuh di penyebab masalahnya. Saya baca salah satunya adalah
nilai IKN rendah. Lah podo ae, nilai IKN rendah dengan nilai siswa rendah kan sama. Masa nilai IKN rendah menyebabkan nilai siswa rendah? Apa hubungannya? Ada yang salah itu ya? Ya Pak, siapa? Ada yang salah itu. Ya, itu tadi istri saya mau mengantarkan cucu sekolah TK. Jadi coba ini ya, coba perbaiki penyebabnya itu ya. Penyebabnya itu ya yang betul-betul menyebabkan. Jadi coba caranya begini ya Mas. Jadi ditanya dirinya sendiri ya untuk mengetahui ada hubungannya nggak dengan nilai belajar rendah itu. Misalnya nilai IKN-mu rendah, apakah itu penyebabnya nilai belajarmu rendah? Loh, kan bingung kan? Itu sama sih dengan nilai belajar rendah gitu. Ya, caranya begitu. Cara tanya pada diri kita saja. Apakah itu penyebab gitu? Ya. Nah, kemudian juga apa yang disampaikan tadi itu masih sasaran antara, belum menyentuh perbaikan cara pembelajaran ya. Cara pembelajaran sehingga mereka lebih ngerti dan menangkap tentang IPA itu bagaimana caranya, ya itu ya. Tentang vertebrate dan invertebrate itu bagaimana caranya. Saya lebih suka kalau ternyata tidak sasaran antara ini. Jadi ini double karya. Double karya itu kalian membuat TTS dengan PowerPoint atau Canva, kemudian diklik dia hyperlink, keluarlah kemudian metode bagaimana sebetulnya vertebrate itu, sama dengan tadi Fajriah bagaimana tumbuh berkembang biak. Jadi cari kemudian animasi-animasi yang menunjukkan perkembangan tumbuh-tumbuhan tuh, ada yang tumbuh dari daunnya, ada yang tumbuh dari tancapkan dari batangnya, ada yang tumbuh dari biji, ada yang tumbuh dari umbi, ada yang tumbuh dari buah. Nah itu dengan singkat-singkat ditunjukkan gambar-gambar. Misalnya ada orang buang biji cabai terus tiba-tiba tumbuh dia jadi cabai, nah itu berkembang tumbuh dengan biji. Kemudian ada dia memotong kayu, dia tancapkan maksudnya untuk bikin pagar tumbuh. Nah itu artinya perkembangbiakan melalui ranting atau melalui batang. Jadi gitu, itu yang cara-cara mengajarkan anak biar dia mudah menerima dengan gambar-gambar gitu. Jadi dia tidak mikir, dia melihat dan dia begini yang namanya perkembang. Tapi jangan permainan itu utamanya. Permainan itu adalah biar mereka mau belajar gitu loh. Jadi karena mereka tidak mau belajar, main aja anak-anak sekarang main. Karena dia sudah pegang gini semua kan. Dia pegang gini semua, maka bagaimana caranya biar ini sekarang bermanfaat tidak hanya untuk melihat hal-hal yang tidak bagus, tapi dipakai untuk belajar gitu loh ya. Seperti itu. Oke, saya kira itu nanti saya evaluasi belakangan semua tentang tahapannya, terutama tahapannya ya yang saya lihat itu kurang tepat. Kalau nilai dasarnya sudah hampir mengena, tapi tahapannya kurang pas ya. Ada yang kurang. Oke, satu lagi. Siapa yang mau tampil satu lagi? Ya silakan, Tibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab isu kontemporer di tempat kerja yang telah saya identifikasi. Dari penetapan isu rendahnya hasil belajar siswa kelas 5 mata pelajaran matematika, materi perkalian dan pembagian pecahan. Penyebab utama isu: rendahnya motivasi belajar matematika pada siswa kelas 5. Belum efektifnya penggunaan media pembelajaran matematika di SD kelas 5. Lemahnya kemampuan siswa kelas 5 pada mata pelajaran matematika. Rendahnya pemahaman konsep matematika pada siswa kelas 5. Kurangnya
ketertarikan siswa kelas 5 terhadap pelajaran matematika. Dari penyebab itu, saya analisis menggunakan metode APKL. Dari sini terdapat saya ambil 3 tertinggi. Yang pertama, belum efektifnya penggunaan media pembelajaran matematika di SD kelas 5, rendahnya motivasi belajar matematika pada siswa kelas 5, kurangnya ketertarikan siswa kelas 5 terhadap pelajaran matematika. Kemudian dengan metode USG, diambil 1 tertinggi yaitu belum efektifnya penggunaan media pembelajaran matematika di SD kelas 5. Penyebab utama belum efektifnya penggunaan media pembelajaran matematika SD di kelas 5, dampaknya yaitu rendahnya hasil belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran matematika, materi perkalian dan pembagian pecahan. Tahapan kegiatan dan nilai dasar berakhlak yang terkandung dalam setiap tahapan. 1. Melakukan terkait ide gagasan yang dibuat. Ini nilai berakhlaknya akuntabel, harmonis, loyal. 2. Menyusun materi ide gagasan yang akan diterapkan pada media, tabel, pintar perkalian dan pembagian. Ini berorientasi pelayanan, kompeten, adaptif. 3. Melakukan koordinasi dengan teman sejawat atau guru senior terkait penggunaan media, tabel, pintar, perkalian, dan pembagian, termasuk nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, kolaboratif. 4. Menyusun RPP, membuat media, tabel, pintar, perkalian, dan pembagian, dan menyusun butir soal pretest dan post-test. Ini nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif. 5. Melakukan pembelajaran sesuai RPP dengan penerapan media, tabel, pintar, perkalian, dan pembagian, dan melakukan kegiatan pretest, post-test. Nilainya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif. 6. Membandingkan hasil pretest dan post-test dan mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan. Ini termasuk berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif. 7. Menyusun laporan kegiatan. Ini termasuk berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Sekian, terima kasih. Mohon bimbingannya. Speakernya, Pak. Oh, tadi sudah saya klik ke perasaan saya. Ternyata dia kesenggol lagi. Oke, saya kira sekarang saya akan menanggapi ketiga materi yang sudah disampaikan tadi. Dari ketiga tampilan tadi, ya yang paling mendekati dengan kesesuaian itu Mas Kadibin ya, Mas Kadibin. Ya. Cuman coba terangkan dulu Mas Kadibin itu bagaimana idenya untuk mengatasi masalahnya itu. Sama Pak, SD saya itu termasuk SD pinggiran. Kalau di daerah sini namanya SD daerah hampir atas. Maksudnya atas itu belum perkalian dan pembagian itu masih belum hafal, sulit dihafalkan. Kemudian untuk materi perkalian dan pembagian pecahan itu, ya pertama itu dijelaskan dulu pecahan itu apa, perkalian dan pembagian mengerjakannya bagaimana. Kemudian caranya itu ada perkaliannya. Perkaliannya itu anak itu belum hafal dan kadang itu ya kalau tidak hafal gimana Pak? Tidak bisa mengerjakan. Makanya saya itu pakai tabel. Nanti tabel itu sampai 10 ya Pak. Nanti kosong. Di tengahnya itu kosong. Terus media itu pakai kertas dibuat tabel. Di tengahnya itu kosong. Nanti diberi apa yang bisa digunakan di situ, bisa kertas, bisa batu-batu kecil, contohnya 5 kali 5,
5 ke samping, 5 ke bawah, diisi batu dulu, Pak. Jumlah semuanya 5 kali 5 jumlah batunya ada 25. Kalau pakai cara itu 25 enak nanti. 5/7 dikali 5/9. Yang atas kali yang atas, yang bawah kali yang bawah. 5 kali 5 itu. Tadi 7 kali 9. Dihitung batunya, Pak. 7 ke samping, 9 ke bawah, diisi batu. Itu untuk memudahkan anak mengerti perkalian. Kebanyakan di daerah saya, Pak, perkalian itu sulit menghafalkan. Oke. Hanya mengangkat isu ini. Sudah Terima paham. kasih, Pak. Jadi begini, di sana belum ada LCD ya di sekolahmu? Belum ada, Pak. Jadi tidak ada fasilitas digital ya? Yang ada ya laptop cuma untuk operator itu, Pak. Tidak, maksudnya gini, kalau ada fasilitas minimal LCD ya, seperti guru-guru yang lama-lama mengajar lah, minimal pelajarannya itu ditayangkan di depan, supaya mereka melihat, misalnya kotak-kotaknya itu ditayangkan dengan warna-warni, kayak kotak-kotak ini, kayak kotak-kotaknya sarung Bali itu, misalnya kayak main catur itu, atau kotak-kotak kosong. Nah, untuk muridnya tidak apa-apa, muridnya itu mereka dibagikan kotak-kotak yang sudah difotokopi ya untuk belajar itu. Iya. Nah, supaya murid ini fokus dia ngelihat pelajarannya itu, kalau kita ngomong dia malas dia. Dan kita perlu kesana kemari satu-satu ngelihatnya. Tapi kalau itu bisa ditayangkan di depan kelas, jadi dia ngerti maksudnya. Oh, ini maksudnya, ini maksudnya. Sehingga ketika dia mau melakukan, sudah ada contohnya di LCD itu. Jadi kamu tetap menggunakan PowerPoint ya untuk mengajarkan anak-anak itu, sehingga nampak gerakannya, caranya itu kelihatan dalam gambar itu gitu. Misalnya setengah kali 2/3, 2 kali 1, 2 kali 4. Nah, 2 kali 1 itu mungkin ada 2 orang berjalan menjadi satu rombongan itu ya, atau apalah itu animasinya menuju kotak itu. Kemudian ada kali 3/4 ya, jadi 4 orang berkelompok 2 ya, 2 berkelompok 4, masing-masing isinya 4. Nah, itu disuruh jumlahkan kan 8. Jadi menjadi 2/8. Jadi 2/8. Jadi caranya lebih mudah kalau misalnya daripada kita ngomong ya, lebih baik dengan gambar di depan itu animasi. Jadi itu lebih menarik, itu lebih inovatif daripada hanya ngomong-ngomongan tapi diberikan anak dengan kotak, tetap aja dia nggak ngerti nanti gimana ya arti maksudnya sekian kali sekian ini. Kalau kita ngerti maksudnya, misalnya 2 kali 4 ya, 2 kali 4. Jadi ada kelompok yang isinya 2 orang tapi 4 kelompok. Nah, itu jumlahkan sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi mereka ngerti karena melihat gitu kelompoknya, misalnya kelompok Minion misalnya ada kan Minion banyak itu macam-macam wajahnya. Jadi misalnya per kelompok isinya 2 orang, dua boneka itu. Nah, kalau 4 kelompok jadi ada 2, 2, 2, 2. Nah, 2 kali 4 maksudnya itu gitu. 2 kali 4 maksudnya itu ada 4 2 kelompok ini. Sehingga sekarang jumlahkan, baru dia jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngerti. Lebih mudah, karena dia tidak membayangkan, dia melihat langsung gambar itu. Itu lebih menarik ya, Ibn ya. Berarti itu harus ditambahi bisa dengan PowerPoint pakai LCD begitu, Pak? Iya, cara belajarnya tetap pemanfaatan menggunakan tabel melalui animasi ya, PowerPoint misalnya, melalui animasi gitu. Tetap animasi ya, karena tidak bisa kalau kita mengajarkan tetap manual itu dengan anak itu. Sekarang sudah tidak sulit mereka diajak. Karena di luar negeri pun mereka belajar itu langsung ke praktek, ya, langsung praktek ya untuk belajar. Mungkin cara lidi itu lebih cepat malah kalau kamu nggak mau cara animasi, cara lidi. Jadi suruh bawa lidi, sama dengan zaman dulu sekolah itu. Ya 2 kali 4 ada lidi 2, 4 kali, suruh jumlahkan, cepat kan, nggak perlu gambar-gambar. Tapi ini kan model kuno, model lama. Masa sekarang ketika zaman sudah maju disuruh mereka motong lidi, lebih baik lidi itu digambar, di animasi.
Sama aja kan. Siap, Pak. Siap, Pak. Cuman lebih mudah, lebih efektif, lebih cepat karena menggunakan alat. Kalau lidi, waduh mereka bawa lidi, jangan-jangan disapu ibunya di rumah ngamuk-ngamuk karena sapunya dipotong-potong untuk memenuhi kepentingannya Katibin ini. Marah ibunya nanti, waduh sapu kentek ini gara-gara gurunya namanya Mas Katibin ini ngomong muridnya bawa sapu. Nah, kalau gambar kan tidak perlu kan gambar, nanti yang nerangkan kalian gitu loh ya, seperti apa maksudnya. Jadi dia nanti membayangkan lidi itu dengan pikirannya, oh lidi 2, lidi 4, 2, 8 kan gampang deh. Itu lebih mulai menghayalkan ketika dia sudah melihat gambar ya. Itu yang saya maksudkan. Nah sekarang apa yang saya arahkan dari ketiga tampilan itu ya. 3 tampilan itu di tahapannya ini masih campur aduk ya. Mungkin Mas Katibin agak sedikit terarahkan, mungkin sudah melihat contoh-contoh yang lain, sudah ada referensinya. Cuman yang lain itu belum sampai. Seperti contohnya Pak Jeria tadi belum sampai kepada pelaporan. Jadi gini, kalau kita mau melakukan kegiatan seperti manajemen proyek ya, saya ini soalnya orang teknik saya ini. Membuat proyek itu pasti menggunakan fungsi manajemen saya. Nah, apa sih fungsi manajemen itu? Ada POAC itu. Ya, planning, organizing, executing, controlling. Itu ada 4 ya. Ada 4. Planning, organizing, executing, controlling. Itu 4. Nah, kalian disuruh 7. Terus apa lagi? Ketika kalian berakhir di controlling itu, apa selesai tugasnya? Belum. Kita disuruh melaporkan, maka ada reporting. Itu sebagai bagian dari akuntabilitas kita ikut LASER, adanya namanya reporting atau laporan. Jadi sudah 5. Jadi planning, organizing, executing, controlling, reporting. Itu sudah 5. Nanti cari padanan bahasa Indonesianya. Perencanaan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan atau implementasi, kemudian evaluasi, dan laporan. Itu 5. Nah sekarang diminta 7. Tinggal mencari 2. 2 itu bisa dipasangkan di sela-sela antara mengorganisasi ke pelaksanaan. Apa yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan setelah pengorganisasian? Pengorganisasian kerja, ya. Apa yang dilakukan? Maka yang dilakukan adalah menyiapkan bahan dulu, preparing, supaya kita bisa melakukan kegiatan kita. Ada menyiapkan bahan. Setelah preparing, apalagi kan butuh 2 lagi. Nah, setelah preparing kita butuh kemudian coordinating atau collaborating. Jadi kita membutuhkan koordinasi dan kolaborasi agar kegiatan sebelum dimulai sudah clear dengan rekan sejawat, dengan kawan-kawan senior. Jadi tahapan itu kalau kita tulis sekarang standarnya adalah planning, organizing, preparing, coordinating, executing, controlling, reporting. Sudah 7. Ya, jadi jangan rinciannya yang ditulis. Kalau si Pak Jeria tadi rinciannya, kalau Dedi juga rinciannya, tapi tahapan utama yang kita minta itu tahapan utama. Baru di dalam tahapan utama itu kita beli rincian. Minimal rinciannya 3 rincian lah, biar paham apa sih isinya tahapan ini. Nah, misalnya tahapan pertama, planning. Semua kegiatan dimulai dari planning. Nggak ada orang berkegiatan tanpa plan rencana. Itu mendadak ngawur misalnya. Sama dengan cari istri, ketemu di jalan, diajak, diantar, kemudian hamil, beristri, itu tanpa rencana namanya itu. Planning dong cari istri itu, supaya tidak salah pilih, ya minimal dapatnya seperti Krisdayanti misalnya, atau seperti apa, kalau yang penyanyi dangdut yang agak bagus suaranya, Yeni Inka lah, Yeni Inka. Kan paling tidak bisa disuruh nyanyi merbabu jadi permadani kan. Minimal sambil mendengarkan lagu merubah boy jadi permadani itu, ya. Jadi jangan kepethuk nang dalan tanpa rencana kawin, itu salah. Masa seperti itulah sapi, ya. Oke, jadi planning ya. Apa sih isinya planning? Planning itu misalnya kalian mengumpulkan referensi dulu, kemudian kalian membuat draft rancangannya dibuat di sini. Baru berkonsultasi dengan coach, kira-kira setuju nggak coach? Benar nggak cara saya menetapkan isu? Benar nggak saya mengidentifikasi isu? Benar nggak saya mencari penyebab? Benar nggak ide saya ini
itu konsultasinya dengan coach, belum dengan mentor. Ya, itu tahap planning namanya. Di planning itu mengumpulkan referensi, menyusun draft rancangan, kemudian konsultasi dengan coach. Kalian sudah menulis konsultasi dengan coach, masa itu toh tahapan awalnya? Ya perencanaan namanya tahapan awal itu ada minimal 3 lah, jangan banyak-banyak. Ya minimal 3 dan maksimal 3 itu. Kalau kebanyakan nanti terlalu detail. Nah, organizing itu apa? Organizing itu kan organisasi kan. Kalian berada di mana? Oh, berada di bidang ini atau di seksi ini. Maka berkonsultasi lah, ya mintalah saran kepada mentor di sini. Apa yang disiapkan? Apa kegiatannya? Pertama, menyampaikan gagasan. Jadi draft rancangan itu disampaikan kepada mentor. Itu namanya menyampaikan gagasan. Yang kedua, berdiskusi atau menerima arahan. Mungkin mentornya bilang, oh, sebaiknya begini, sebaiknya begitu, ini kurang begini, kurang begitu. Itu namanya menerima arahan atau berdiskusi. Terus yang ketiga, merevisi atau memperbaiki draft rancangan itu atas masukan dari mentor. Itu namanya mengorganizing, ya, mengorganisasikan kegiatan kita karena kita anak buah. Ya. Nah, setelah itu kalau sudah disetujui judulnya ini oleh mentor, oleh coach, baru kalian di tahap preparing. Preparing ini apa? Di sinilah kalian menyiapkan semuanya, menyiapkan RPP, menyiapkan bahan pre-test, menyiapkan bahan post-test, menyiapkan video animasi, menyiapkan ular tangga, tapi jangan ular beneran ya. Jangan ular dan tangga beneran yang disiapkan. Nanti ular dan tangga yang beneran yang bahaya. Ya, menyiapkan ular dan tangga namanya itu. Menyiapkan ular tangga permainan. Kemudian menyiapkan video, menyiapkan segala macam yang perlu disiapkan, ini preparing ini. Nah, setelah siap semua, baru kalian ini berkoordinasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan senior. Kenapa? Karena kalian itu junior, jangan sampai dikira pedang petenteng, apa ya orang Jawa bilang tuh, mekiti. Ya itu bahasa Jerman, mekiti itu asal usulnya, mekiti. Ya, mekiti itu artinya gaya, karena merasa milenial, karena merasa lulus tes CAT, sedangkan guru-guru yang dulu tidak lewat CAT, terus gaya, tidak boleh. Tetap orang yang lebih senior itu lebih pengalaman, kalian menghargai. Nah, disinilah namanya harmonis itu. Jadi kalian menyampaikan gagasan ini, Bu atau Pak, saya mau merencanakan mengajar matematika murid saya dengan cara seperti ini, kira-kira apa Bu masukannya dari pengalaman yang lalu, di mana kekurangannya. Nah, itu dengarkan nanti saran-sarannya, caranya, masukannya, itu namanya coordinating dan collaborating. Ya. Kalau sudah clear itu, ada perbaikan-perbaikan, itu perbaiki, sempurnakan. Di sana masih sudah siap itu semua, barulah implementing atau actuating. Actuating atau implementing ini adalah melaksanakan apa yang kalian lakukan dulu. Pertama, kalian mensosialisasi kegiatan ini pada muridnya. Anak-anak kita ini akan belajar dengan cara yang baru. Ya, kalian dengarkan ya, jangan sampai ada yang tidak mendengarkan. Yang mau kencing dulu karena ini akan lama. Yang mau ke belakang dulu. Yang belum makan boleh makan, tapi jangan lupa Pak Guru juga dibelikan satu pecel, dibungkuskan. Soal Pak Guru juga lapar, misalnya begitu. Ya. Nah, itu namanya sosialisasi, menjelaskan kepada muridnya, supaya muridnya tahu mau apa ini, kok ada Pak Guru buat macam-macam nih ke sekolah. Gitu. Ya, penjelasan. Terus muridnya bilang, wah, udah siap Pak sekarang, Pak, udah siap, ini banyak yang absen loh. Ya udah, kalau gitu kita lakukan besok ya, yang belum datang besok. Oh iya Pak, ya Bu. Nah, itu namanya sosialisasi. Nah, setelah itu kalian berikan mereka pretest, nilai dulu. Kalau tadi bilang matematika, kalau ada IPA, biologi. Kasih mereka jangan banyak-banyak, jangan 11 pertanyaan. Beri mereka 3 pertanyaan saja lah. Atau 2 pertanyaan, tidak usah banyak. Pretest anak kecil kalau diberikan banyak nilainya. Minimal kalian tahu lah nanti dari pertanyaan itu hasilnya seperti apa, itu nanti dievaluasi. Ya, setelah itu, setelah pretest, ya kalian lihat, wah, berarti nilainya jelek, anak-anak tidak ngerti dia. Baru kalian berikan ya namanya intervensi ya. Intervensi melalui metode yang kalian ciptakan. Ya, inovasi kalian itu seperti apa? Kalian berikan, jangan hanya sekali. Ya, sekali diberikan ya belum tentu ngerti, mungkin 2 kali lah. Ya, diberikan. Nah, terus langsung mereka melaksanakan juga ya
menerapkannya, ngerti dia kan. Nah, jadi mungkin beberapa minggu kemudian kalau cukup waktunya, kalian baru post test. Jangan langsung post test. Post test dilakukan setelah mereka belajar dan ngerti. Sama dengan anak-anak itu ulangan, sekarang kalian terangkan terus langsung ulangan kan enggak. Kalian juga UTS-nya kan setelah sekian kali pertemuan, 7 kali pertemuan baru UTS-nya gitu. Ya, baru dievaluasi. Nah, ini namanya post test. Nah, itu di tingkat acquiting ya. Baru kemudian masuk ke tingkat controlling. Nah, controlling ini adalah kegiatan kalian mengevaluasi hasil pretest dan post test, kemudian buat grafik atau pie diagram atau diagram batang atau diagram grafik itu bagaimana perkembangan nilai perolehan anak-anak itu. Apakah kalau grafik kelihatan tadinya di bawah nilainya, misalnya ada 10 anak, ada dapat 5, 6, 6,5, itu kan di bawah semua grafiknya kan. Nah, kemudian di intervensi, setelah intervensi nilainya 7, 8, 9. Nah, itu berarti di atasnya semua. Apakah rata-ratanya di atas semua? Ya, rata-rata di atas semua. Tapi apakah ada titik yang masih di bawahnya? Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu namanya tahap controlling. Ya, setelah itu baru selesai. Kalian kumpulkan semua dokumen, kumpulkan semua hasil-hasil. Kalian buat laporan. Itu namanya reporting. Ya, itu namanya reporting. Jadi kalian melaporkan hasilnya ini sebagai hasil aktualisasi Latsar CPNS. Jadi itu tahapan yang kita standarkan saja. Ya, saya kira cukup itu. Ada yang bertanya? Silakan kalau ada yang bertanya. Angkat tangan. Mau saya akhiri soalnya. Ya. Angkat tangan kalau yang mau bertanya. Sudah, tidak ada yang bertanya ya. Sudah mengerti semua ya. Oke, kalau sudah mengerti, saya kira cukup. Lebih bagus sudah. Entah mengerti beneran atau enggak, walau alam. Ya, walau alam. Mudah-mudahan benar-benar ngerti yang saya terangkan, biar saya enggak rugi ngetabrus ini. Orang Surabaya bilang ngetabrus. Ya. Oke, saya kira cukup dari saya. Saya serahkan kembali kepada Mas Munir. Mas Munir, silakan Mas Munir. Terima kasih, Coach. Saya sampaikan kepada Coach mewakili teman-teman sekalian dan penyelenggara di BPSDM Kabupaten Bondowoso. Perlu kami sampaikan informasi, Coach, bahwa teman-teman ini sekarang tengah berada di sebuah tempat sekitar 30-40 km dari tempat kami, Coach. Yang kedua, 10 orang ini bertugas di SD-SD pinggiran, Coach, yang bahkan belum sempat menikmati jalan aspal dan belum ada jaringan listrik. Sehingga mereka harus berkumpul di satu tempat itu, Coach. Dan sampai detik ini listrik di lokasi tampaknya masih mati, Coach. Itulah dinamika gangguan-gangguan kecil. Mudah-mudahan teman-teman tetap terinspirasi oleh apa yang disampaikan oleh Coach tadi. Mudah-mudahan masih bisa berjuang dengan cara tersenyum menghadapi tantangan-tantangan, gitu saya kira. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Kalau begitu saya akhiri ya, saya akan bergeser. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung live ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu. Wah, ini bahaya nih ternyata kalau listrik mati ya. ini Pemadaman, Pak. Pemadaman ya? Iya, pemadaman. Sebelumnya ada pengumuman gitu ya? Belum? Enggak ya, langsung ya berarti ya? Iya. Ya. Ini berarti nanti Bapak Ibu, antisipasinya nanti seperti ini ya, kalau misalnya ada pemadaman, dari rumah itu silakan HP-nya dicas sampai penuh dulu. Kemudian kalau laptop itu memang harus ngecas terus ya. Cuman punya Mas Lukman ini kayaknya baterainya sudah kurang sehat sehingga harus bergabung ke tempat lain. Punya Bu Badriatul ini pakai HP juga ya? Iya, Bapak. Iya. Lalu baterainya kurang sehat ya? Iya, Kak. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Silakan. Tadi karena banyak koreksi-koreksi ya. Ternyata punya Bu Lailatul Fadira juga ada koreksi suruh pakai animasi. Kira-kira bisa apa enggak pakai animasi?
Kan harus Kalau filter. Tapi kalau yang pangganya belum yakin. Atau gini aja, tadi lupa ya, enggak minta izin ketika kita punya kesulitan bisa minta izin untuk konsultasi secara pribadi ya. Lupa tadi. Iya, lupa. Barangkali bisa difasilitasi sama Mas Lukman nih selaku ketua kelompok. Ya, nanti ditanya-tanya saja kasusnya Mbak Lailatul Fajira ini gimana kalau misalnya susah gitu ya. Nanti difasilitasi apa boleh teman-teman sekalian itu konsultasi WA secara pribadi gitu ya. Kalau WA yang lain tuh boleh kayaknya. Gitu. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan waktunya dimanfaatkan dengan baik ya. Mungkin sambil nunggu listrik hidup di situ. Silakan waktunya dimanage dengan baik, tugas-tugasnya diselesaikan. Kemudian yang masih ada koreksi-koreksi tadi silakan diperbaiki ya semaksimal mungkin. Ya. Kemudian soal waktu, Bapak Ibu, selama 4 kali pertemuan itu tidak pernah Pak Made itu terlambat. Ya kan? Bahkan dia itu mendahului waktu yang sudah ditentukan oleh jadwal. Nah, hati-hati ke depan, Bapak Ibu sekalian, setidaknya tepat waktu ya. Ya kan, tadi kan di awal dia senang, oh ini sudah bergabung semua, dia senang dia. Gitu loh. Jangan sampai ada yang ketinggalan gitu ya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya, karena di sini lagi klasikal nih di Hudud. Kemudian kalau memang ada yang perlu dipertanyakan, silakan didiskusikan di grup kecil itu ya. Baik Bapak Ibu, saya akhiri ya. Saya undur diri dulu ya. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.